Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita cintai ini. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, suri teladan yang kita contoh. Tapi anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Tapi kembali pada pelajaran kita kali ini adalah pelajaran fikih ya. Sebelumnya Ustadz sudah share beberapa materi ya, yang diantaranya adalah tentang sifat sholat ya, tentang sifat sholat 1 dan sifat sholat 2. Kali ini Ustadz akan bahas sifat sholat 1 ya. Sebelumnya Ustadz belum terangkan ini, cuma Ustadz kasih artikel ya di classroom. Nah, ini Ustadz akan terangkan tentang sifat sholat 1 ya. Sifat sholat 1 ya. Di antaranya adalah gerakannya ada beberapa, yaitu ketika kalian telah mampu berwudu ya, setelah alhamdulillah ya kita sudah mampu berwudu. Yang pertama adalah di dalam sifat sholat 1 ya, sifat sholat 1 yaitu berdiri menghadap kiblat ya, berdiri menghadap kiblat ya, diperhatikan ya, berdiri menghadap kiblat. Nah, seperti ini ya, berdiri ya, berdiri menghadap kiblat. Ustaz dekatkan, berdiri menghadap kiblat ya, berdiri menghadap kiblat ya, sambil berniat ingin melaksanakan sholat ya. Kita niatkan sholat, ingin niat berniat tentang sholat apa. Ketika ingin kalian mengerjakan sholat isya misal, niatkan dalam hati bahwasanya kalian ingin mengerjakan sholat isya. Kemudian ucapkan Allahu Akbar, diangkat tangannya ya, takbir, seperti gerakan tersebut ya. Gerakan ini ya, diangkat. Dia sejajar dengan bahu atau sejajar, jari jemari kita ini sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga ya, bisa dipahami ya. Ustaz ulang, jari jemari kita, ujung jari jemari kita ini sejajar dengan bahu kita atau sejajar dengan telinga kita ya. Inilah contohnya ya. Selanjutnya melipat tangan ya. Ya, di sini batasannya boleh di atas pusat ya, tahu pusat ya, boleh di atas pusat, boleh di atasnya, di bawah dada, boleh ke atas dada ya. Ya, yang tidak boleh itu adalah di bawah pusat ya, karena di bawah pusat itu adalah aurat kita ya, kemaluan kita. Tapi anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah ya. Lalu yang kedua adalah membaca doa iftitah. Begitu banyak ya doa iftitah. Ada yang Allahu Akbar kabira ya, ada Allahumma baik, dan ini salah satu doa iftitah ya. Doa iftitah yang Ustaz ajarkan kali ini adalah yang insya Allah mudah, singkat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk ya. Ustaz ulang, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk ya. Ini adalah bagian daripada doa iftitah. Boleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh Allahumma baik juga boleh ya. Ini adalah begitu banyak ya doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tip anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah,
Nah, selanjutnya kita membaca, ya, langkah yang ketiga adalah kita membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, bahwasanya kita berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Barulah baca surah Al-Fatihah. Ini masih sifat sholat satu, ya. Barulah baca surah Al-Fatihah, ya. Diawali dengan bismillah, ya, diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya sampai waladhdallin, amin, ya. Mudah-mudahan, ya, ini sudah hafal, ini semuanya anak-anak Ustaz semua sudah hafal, ya, sudah hafal dengan surah Al-Fatihahnya, ya. Selanjutnya yang kelima adalah mengucapkan amin, ya, ini bagian daripada langkah yang kelima adalah mengucapkan amin. Dan selanjutnya langkah yang keenam adalah membaca Quran, ya, membaca surah Al-Quran, ya, potongan ayat pun nggak masalah, ya, surah yang kita hafal, yang paling kita hafal, ya, kita hafal kayak surah Al-Bayyinah, surah Al-Fajr, ya, surah Al-Ikhlas, ya, semuanya kita baca, kita baca salah satu dah, dan setelah kita baca salah satu surah yang kita hafal. Nah, inilah penjelasan, ya, penjelasan Ustadz tentang sifat sholat satu, ya, sifat sholat satu. Di sifat sholat satu ini mempelajari langkah-langkah yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat sambil berniat, ya, langsung mengangkat takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya langkah yang kedua adalah membaca doa iftitah, boleh dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk, boleh dengan doa iftitah yang lain, dengan boleh, ya, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsirah, juga boleh dengan Allahumma ba'id, boleh. Terus selanjutnya masih ada lagi, ya, begitu banyak, ya, doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan langkah yang ketiga adalah membacakan ta'awudz, ya, membaca ta'awudz, ya, agar kita terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk ketika dalam mengerjakan sholat. Selanjutnya langkah yang keempat adalah kita membaca surah Al-Fatihah, ya, mulai dari bismillah, ya, karena ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah nggak sah sholat kita, ya, nggak sah sholat kita, karena ini bagian daripada sholat, ya, membaca surah Al-Fatihah. Ya, selanjutnya langkah yang kelima adalah mengucapkan amin. Ketika kita selesai membaca surah Al-Fatihah, jangan lupa mengucapkan amin. Ya, selanjutnya membaca surah pendek, ya, atau surah-surah yang kita hafal. Itulah pembelajaran kita kali ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahaminya, ya. Ini masih membahas sifat sholat satu, ya. Insya Allah kita akan membahas sifat sholat 2 di pekan berikutnya. Maka Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.